sob, kembali lagi di animasi Donghua Spoiler. Pada episode sebelumnya menceritakan tentang kelompok Shoyan yang dihadangi oleh utusan lain, yang mana kali ini Jin Lidong pun segera bergerak melawan orang terkuat di pasukan itu. Lalu selanjutnya pasukan Jonggu juga segera bergerak, tapi di sisi lain Shoyan berhasil menghancurkan tubuh utusan Liu Zhong. Kemudian Avatar Loju pun segera menghisap jiwa yang tersisa. Dan cerita pun dimulai. Shoyan kaget saat mendengar nama klan Jimmy. Ia tidak menyangka bahwa klan Jimmy sebenarnya berasal dari dunia iblis kuno. Tentu saja, untuk Shoyan sendiri hal ini bukanlah berita baik. Jika dia mengetahui bahwa klan Jimmy berasal dari dunia iblis kuno, tidak mungkin dia membiarkannya pergi untuk berlatih. Niat asli Shoyan membiarkan klan Jimmy pergi itu agar klan Jimmy bisa menemukan beberapa avatarnya dan Shoyan akan mengambil avatar tersebut. Namun sekarang, setelah mengetahui bahwa ini dunia di mana ia berasal, Shoyan khawatir bahwa dia tidak akan bisa memanfaatkannya. Lalu, tahukah kamu cara mendapatkan token kuno iblis abadi ini? Ucap Shoyan. Dia tidak bertanya tentang klan Jimmy, malah sebaliknya dia berpura-pura tidak tahu. Mendapatkan token kuno iblis abadi itu sangatlah sederhana. Senior sudah memiliki token utusan di tangan senior dan ada 13.000 poin kontribusi di dalamnya. Untuk mendapatkan token kuno iblis abadi, senior hanya perlu menukarkannya 10.000 poin kontribusi dari token utusan abadi. Jawab Jonggu. Shoyan mengangkat alisnya sedikit. Ia tidak pernah menyangka bahwa akan semudah ini untuk mendapatkan token kuno iblis abadi. Kalau begitu, ayo berangkat. Kita lanjutkan perjalanan menuju alam pertemuan iblis. Ucap Shoyan yang segera duduk bersila. Pemurnian alkemis sebelumnya itu telah gagal. Saat ini, dia mengeluarkan kuali obat dan bersiap untuk memurnikannya lagi. Jonggu juga menghela napas lega. Dia juga berencana untuk duduk bersila, tapi saat ini Shoyan pun tiba-tiba saja berbicara lagi. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan kepadamu, ucap Shoyan. Senior, tolong beritahu aku, ucap Jonggu yang buru-buru berdiri lagi, lalu menangkupkan tangannya. Berapa banyak musuh yang kamu miliki seperti Liu Zhong? Tanya Shoyan. Jonggu pun sedikit terkejut saat ia mendengar kata-kata ini. Lalu segera ia memahami apa yang dipikirkan oleh Shoyan, bahwa daripada mendapatkan kontribusi secara alami, lebih baik merampok dari utusan lainnya. Memang ada cukup banyak utusan yang suka menindasku, tapi jika kita membunuh mereka semua, petinggi dari alam pertemuan iblis tidak akan mengabaikan masalah ini. Dan pada saat itu, ketika mereka benar-benar melacaknya, aku khawatir identitas senior akan terungkap. Ucap Jonggu sambil tersenyum masam. Ia tahu bahwa Shoyan datang dari dunia luar. Jika petinggi dari alam pertemuan iblis benar-benar melacaknya, kemungkinan tertangkap itu sangatlah tinggi, dan Jonggu lebih memahaminya. Sekarang, hidupnya sepenuhnya berada di tangan Shoyan. Jika dia ingin hidup, dia harus menemukan cara untuk melindungi Shoyan secara menyeluruh. Aku memang datang dari dunia lain, tapi tidak ada gunanya melawan dunia iblis kuno. Tujuanku pergi ke alam pertemuan iblis hanya untuk mencari keberuntungan saja. Jika kamu dapat membantuku, tubuh ini akan aku kembalikan kepadamu. Dan pada saat itulah, kamu harus memahami bahwa berlatih tidaklah mudah, ucap Shoyan. Saat Jonggu mendengar kata-kata Shoyan, kilatan cahaya pun tiba-tiba muncul di matanya. Dia seperti jatuh ke jurang yang dalam. Junior ini mengerti, aku akan melakukan apapun untuk membantu senior, ucap Jonggu. Apakah kamu tahu kenapa kamu terus berada di langkah kedua Kaisar Keabadian? Ucap Shoyan. Tolong nasihati aku senior, ucap Jonggu. Jika kamu memiliki banyak musuh, kamu harus lebih berani menghadapi mereka. Kamu terlalu berhati-hati dan juga memiliki rasa takut yang berlebihan hanya akan menghambat kultivasimu. Mungkin kamu pernah memiliki jiwa pembunuh, tapi sekarang jiwa itu akhirnya mencapai titik ini. Jika kamu tidak ingin semuanya menjadi sia-sia, jangan seperti itu lagi. Energi duniamu itu terlalu tipis.
kamu pasti akan sulit untuk melangkah lebih jauh lagi, ucap Xiaoyan. Saat Jonggu mendengar ini, tubuhnya pun sedikit gemetar karena perkataan Xiaoyan itu benar-benar menyentuh hatinya. Gara-gara dia menjadi penakut, Liu Zhong berani merampok hal-hal seperti itu darinya. Dan pada akhirnya, Liu Zhong mendapatkan bonus dari Jonggu lebih dari 1 kali. Memang benar, semakin aku takut, semakin aku menyerahkan harta apapun yang aku miliki. Dan pada akhirnya, aku mengalami kesulitan untuk menerobos. Bahkan, mereka merajalela untuk merampok hasil tangkapanku, ucap Jonggu yang berkata sambil tersenyum pahit. Baiklah, apakah koin kontribusi itu bisa direbut? Tanya Xiaoyan. Untuk menghindari konflik pertemuan di alam iblis, koin kontribusi sangatlah terbatas dan tidak dapat diambil, ucap Jonggu yang menjawab. Sayang sekali, ucap Xiaoyan yang menghela napas berat. Jonggu pun berhenti sejenak. Menurut apa yang dikatakan Xiaoyan, jika itu bisa direnggut, Xiaoyan mungkin tidak berencana untuk segera pergi ke alam pertemuan iblis. Malah sebaliknya, ia akan menunggu dan mengambil beberapa harta dari utusan lain. Tetapi, jika senior ingin memasuki alam pertemuan iblis, kamu perlu melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Kalau tidak, kamu pasti akan diinterogasi. Ini adalah lubang cacing terakhir yang kita capai. Setelah melewati lubang cacing ini, kita akan mencapai alam pertemuan iblis, ucap Jonggu. Maksudmu, apakah aku juga perlu memasang tanda budak? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan telah menyadari bekas luka di leher orang-orang kuat yang diperbudak ini. Segel budaklah yang bisa mengendalikan mereka. Ya senior, jika tidak ada tanda budak, mungkin berbahaya untuk memasukinya, ucap Jonggu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia sebutkan sebelumnya. Itu karena dia sudah melihat harapan untuk hidup, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Xiaoyan. Hanya saja, aku tidak tahu bagaimana cara membuat tanda budak ini, ucap Jonggu yang ragu-ragu sejenak. Saat Xiaoyan sedang menyempurnakan ramuannya, Xiaoyan telah mengamati tanda budak itu. Tanda budak tersebut sebenarnya masih termasuk dalam kategori teknik segel larangan. Berbicara tentang segel larangan, maka Goyan adalah sang ahlinya. Jika demikian, Goyan mungkin bisa mengatasinya. Lalu segera, Xiaoyan pun mengangkat lengan jubahnya, lalu membuang Goyan keluar, dan Goyan yang mengantuk itu membuka matanya dengan marah. Dasar orang kejam, apalagi yang harus aku lakukan? Tidak bisakah kau membiarkan Tuan Goyan ini tidur dengan nyenyak? Ucap Goyan yang mengutuk dengan marah. Lihatlah bekas luka di leher mereka. Bisakah itu diciptakan? Ucap Xiaoyan. Segera, cahaya biru dari mata Goyan pun membungkusnya, lalu menariknya kembali setelah mengidentifikasinya. Segel ini misterius. Ini bukan segel larangan sederhana. Ada formasi yang lebih besar di belakangnya. Untuk memecahkannya, kamu perlu menemukan formasi ini, ucap Goyan. Lalu, bisakah kamu membuatkannya yang palsu? Tanya Xiaoyan. Ada syaratnya, ucap Goyan. Katakan saja apa syaratnya, ucap Xiaoyan. Dia memahami bahwa tidak ada kesulitan sama sekali untuk Goyan. Hanya saja, Goyan suka melakukan hal-hal yang licik. Menurutmu, apa lagi persyaratannya? Bantu Tuan ini menemukan tubuh aslinya. Percayalah, begitu aku memiliki tubuh yang sebenarnya, maka kamu akan memiliki pengikut yang tak terkalahkan di seluruh dunia, ucap Goyan dengan bersemangat. Bagus, aku berjanji. Jika kamu membantuku membuatkan tanda budak palsu, aku akan menemukan tubuh aslimu, jawab Xiaoyan. Benarkah? Apakah kamu serius? Kenapa aku merasa sepertinya kamu sedang mempermainkanku? Pria kejam, aku tidak tahu mengapa suaramu seperti orang yang sedang berbohong. Atas dasar apa kamu menepati janjimu? Ucap Goyan dengan serius. Berhentilah berbicara omong kosong. Sekarang, biarkan aku bertanya. Apakah kamu punya petunjuk pasti di mana kamu bisa menemukan tubuh aslimu? Tanya Xiaoyan. Soal itu aku belum tahu, tapi yang pasti tubuh asliku disegel dan juga auranya ditekan. Itulah kenapa aku tidak bisa merasakannya, ucap Goyan. Tetapi jika jaraknya lebih dekat, meskipun itu tersegel sekalipun, aku masih bisa merasakannya, ucap Goyan kembali. Setuju, jika sudah ada petunjuk, aku akan membantumu menemukannya. Sekarang,
lakukan seperti yang disepakati, ucap Sioyan yang berkata dengan serius. Melihat Sioyan setuju, Goyan pun tiba-tiba menunjukkan senyuman. Tunggu apa lagi? Ayo lakukan. Buat tanda budak pada orang ini dan juga kepada aku, ucap Sioyan sambil menunjuk Jin Lidong. Goyan pun langsung memindainya dengan cahaya biru. Dia bereksperimen dengan Jin Lidong terlebih dahulu. Tanda budak yang sama pun muncul di leher Jin Lidong. Di dunia iblis kuno, tanda budak ini sebenarnya adalah jimat. Jin Lidong merasa sensasinya terbakar di lehernya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Tapi dia tidak merasakan hal yang aneh. Itu tidak memberikan efek apa-apa. Tapi aku sudah meninggalkan sedikit spiritual ke dalamnya, ucap Goyan yang menjelaskan. Segera setelah itu, dia meniru tanda budak yang sama di leher Sioyan. Melihat cetakan budak yang terbentuk, Jonggu yang berada di samping pun tidak bisa untuk tidak tercengang. Dia tidak percaya bahwa sosok biru itu benar-benar bisa melakukannya. Bahkan, jika diperhatikan dengan baik-baik, masih sangat sulit untuk membedakan yang asli dan yang palsu. Bagaimanapun, semua tanda budak dikendalikan oleh petinggi iblis abadi. Jadi, selama Sioyan dan Jin Lidong memiliki tanda budak, artinya Sioyan bisa menyamar sebagai budak Jonggu begitu memasuki alam pertemuan iblis. Pada saat ini, Jonggu bertanya-tanya siapa sebenarnya identitas Sioyan ini. Hal ini sekali lagi membuat Jonggu semakin mengagumi Sioyan. Dalam waktu singkat, Sioyan terus-menerus menumbangkan pemahamannya. Apakah masih ada yang kurang? Tanya Sioyan. Memiliki tanda budak ini saja sudah cukup senior. Selama itu cukup nyata, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ada banyak budak utusan di alam pertemuan iblis. Jadi, selama tidak ada masalah dengan tanda budaknya, mustahil kita akan dicurigai, ucap Jonggu sambil menganggukkan kepalanya. Ia juga dengan berhati-hati melihat tanda budak di leher Sioyan. Kelihatannya sama persis, tapi akan lebih baik jika itu bisa bersinar, ucap Jonggu lagi. Setelah mengecek sejenak, lalu pikiran Sioyan pun tiba-tiba bergerak. Tanda di lehernya pun bersinar berwarna merah. Melihat ini, Jonggu pun tiba-tiba mengangkat alisnya sedikit. Jangan khawatir, Tuan Goyan ini selalu melakukan semuanya dengan sempurna. Meskipun itu palsu, tapi mereka tidak akan bisa mengetahuinya hanya dengan melihatnya, ucap Goyan yang tersenyum bangga. Jonggu pun segera menatap Goyan dengan aneh. Hei, ada apa? Apakah kau ingin aku tampar? Sekarang, jika bukan karena Tuan Goyan ini dalam suasana hati yang baik, aku pasti sudah membalas 100 kali lipat, ucap Goyan dengan galak. Tentu saja dia tidak melupakan siksaan dari sang utusan sebelumnya. Melihat ini, Jonggu pun tersenyum pahit. Dia tidak berani membantah sama sekali dan menangkupkan tangannya dengan meminta maaf. Tapi ketika melihat bentuk Goyan, serta ketika memikirkan kemampuan yang luar biasa tentang segel larangan, tiba-tiba keterkejutan yang luar biasa pun melintas di matanya. Sioyan yang sedang duduk bersila pun sedikit mengerutkan keningnya saat ini. Sepertinya Jonggu juga tahu tentang identitas Goyan. Artinya, kemunculan Goyan di dunia iblis kuno akan menjadi hal yang sangat berbahaya. Ada masalah dengan penghalang dunia di dunia iblis kuno, maka mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk menemukan cara memulihkan penghalang dunia. Dan si nomor 7 berkata bahwa Goyan mungkin memiliki kemampuan untuk memperbaiki penghalang dunia. Tapi Sioyan mengerti untuk memperbaiki penghalang dunia itu pasti membutuhkan kekuatan segel larangan yang sangat agung. Walaupun Goyan terlahir dengan tubuh spiritual dan memiliki kekuatan segel larangan yang tak terbatas, Sioyan masih merasa bahwa pasti ada harga yang tak terbayangkan. Sioyan pun segera melambaikan tangannya. Goyan berputar dan meluncur kembali ke lengan jubah Sioyan. Tapi saat Goyan akan memejamkan matanya dan kembali tertidur, alis Sioyan pun tiba-tiba berkilat. Saat berikutnya, sosok Goyan dikirim kembali ke dalam peti mati pagoda emas. Di alam pertemuan iblis, mungkin ada kumpulan para ahli yang paling kuat di dunia iblis kuno ini. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan dunia iblis kuno dari bahaya. Jadi, lebih baik Sioyan berhati-hati dan menyembunyikan Goyan ke dalam pagoda emas. Meskipun 9 peti mati terlalu menyedihkan, setidaknya itu lebih baik daripada membiarkan Goyan ditangkap. Hei, apa maksudnya ini pria kejam? Apakah ini balasanmu?
setelah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu sungguh tidak layak disebut manusia, teriak Goyan yang menjadi sangat marah setelah mengetahui dia dikurung. Aku bisa saja mengeluarkanmu, tapi resikonya kamu akan ditangkap. Dengan kekuatanku saat ini, aku mungkin tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ada masalah dengan penghalang dunia di dunia iblis kuno. Sekarang, biarkan aku bertanya, apakah kamu memiliki kemampuan untuk memperbaiki penghalang dunia? Tanya Xiaoyan. Dia menggunakan jiwanya untuk mentransmisikan suara tersebut ke pagoda emas. Lalu, Goyan pun sedikit terkejut saat mendengar kata-kata itu dan ada ketakutan yang jarang terlihat di mata besarnya. Itu benar, sangat benar. Senang sekali berada di peti mati ini, dan ini sangat nyaman untuk tidur. Aku ingin sekali tinggal di sini. Jangan panggil aku jika tidak ada yang penting, dan jangan panggil aku jika ada yang mendesak. Tuan Goyan ini tidak akan keluar, ucap Goyan yang langsung menunjukkan ekspresi perlawanan. Aku benar-benar ingin tahu, apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk memperbaiki penghalang dunia? Tanya Xiaoyan. Tidak, sama sekali tidak, ucap Goyan yang segera membantahnya dengan keras. Xiaoyan tidak bertanya lagi setelah mendengar ini. Goyan memang seharusnya memiliki kemampuan seperti itu. Namun, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat Goyan begitu menantang. Itu cukup menunjukkan bahwa dia cukup ketakutan akan hal ini. Setelah itu, Xiaoyan pun memulihkan pikirannya dan mulai menggunakan sisa waktunya untuk memunikan ramuan. Yang dia munikan kali ini adalah pil pencairan darah 9 transformasi. Untuk pertama kalinya, Xiaoyan mengalami kegagalan. Namun, penyebab sebenarnya dari meledaknya pil tersebut bukan karena gangguan dari Liu Zhong, tetapi karena ada yang salah dengan pil obat itu sendiri. Saat menyempurnakannya ulang, Xiaoyan memeriksa masalah urutannya. Jika pil pencairan darah 9 putaran ini ingin mencapai tingkat dewa, itu perlu dimurnikan setidaknya 9 kali. Pil ini cukup rumit. Xiaoyan melihat dengan seksama pil di depannya. Pikirannya pun tenggelam ke dalam formula. Dia melihat bahan obat yang dibutuhkan untuk pemurnian. Bahan obat terpenting yang diperlukan untuk pemurnian adalah darah hewan. Xiaoyan tidak tahu darah hewan itu berasal. Warna darah mereka bervariasi. Selain warna merah tua biasa, ada juga warna hijau dan emas. Apakah ada yang salah dengan darah hewan itu? Gumam Xiaoyan. Dia tidak berani melanjutkan pemurniannya sebelum menemukan permasalahannya. Itu karena si nomor 5 memberikannya 2 pasang bahan obat. Dia sudah pernah gagal dan tidak boleh ada kegagalan lagi. Namun, terlepas dari gagal atau tidaknya, Xiaoyan hanya bisa mengetahuinya setelah mencobanya. Pada saat ini, Xiaoyan menyelesaikan pemurnian jejak darah pertama yang muncul di pil tersebut. Pemurnian ini memberikan total 9 jenis darah hewan yang berbeda-beda. Tapi sepertinya itu tidak menunjukkan urutan aslinya. Mungkinkah ada kesalahan pada urutan darah hewan yang disucikan? Ucap Xiaoyan sambil memeriksa kembali 9 jenis darah hewan di depannya. Sekarang, dia telah mencapai level tertentu dalam tubuh fisiknya. Secara alami, dia bisa merasakan perbedaan kekuatan energi darah yang berasal dari darah binatang buas ini. Ada yang kuat dan juga ada yang lemah. Yang pertama baik-baik saja. Namun, dibandingkan dengan yang kedua, aku sangat ceroboh. Sebelumnya, aku tidak menemukan bahwa ada perbedaan energi dan kekuatan darah antara keduanya itu terlalu besar. Ucap Xiaoyan yang mulai mengerutkan keningnya. Kuharap penilaiannya kali ini adalah benar. Ucap Xiaoyan dengan tegas. Jika dia tidak segera memurnikannya, dia khawatir tidak akan memiliki kesempatan untuk memurnikannya lagi. Pada saat ini, Xiaoyan sudah memasuki tahap pemurnian kedua. Dahinya dipenuhi keringat halus. Matanya bahkan lebih bertekad di antara ramuan yang dimurnikan. Sebelumnya, dia tidak pernah seserius ini. Hanya setelah garis darah kedua muncul pada pil obat, baru kemudian Xiaoyan bisa sedikit bernapas lega. Pemurnian kedua pun berhasil. Namun, saat ini dia masih belum berani berbicara. Itu karena masih ada 7 pemurnian lagi. Jika dia gagal sekali, semua usahanya akan sia-sia. Meski sulit, tapi pemurnian semacam ini telah sangat meningkatkan keterampilan alkemis Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.